berhenti. Ya. Nah, hal itu terjadi karena pada hemofilia terjadi gangguan produksi dari faktor pembekuan darah. Itu meskipun lukanya kecil gitu, Dok? Iya. Jadi kalau luka kecil, kalau orang normal itu bisa berhenti dengan mudah ya. Kalau pada orang dengan hemofilia itu bisa jadi masalah. Ya. Dok, itu gimana cara kita mendeteksi atau mengetahui itu orang mengidap hemofilia? Ya. Jadi ada gejala-gejalanya nih, Bang Ate. Jadi biasanya kalau pada hemofilia itu kan ada derajatnya juga. Jadi ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, itu tergantung dari kadar faktor pembekuannya, ya. Jadi kalau yang berat itu kadarnya kurang dari 1%. Nah, pada yang berat ini gejala sudah bisa terlihat dari masa bayi. Jadi misalnya usia bayi itu mulai aktif, belajar merangkak, mulai belajar berjalan, mulai belajar duduk ya. Nah, itu biasanya ada gejalanya sering timbul lebam-lebam dikit gitu ya. Ya. Padahal tidak ada benturan atau tidak jatuh yang keras gitu. Artinya pada bayi sehat sebenarnya tidak akan menimbulkan keluhan seperti itu ya. Tapi pada bayi dengan hemofilia itu terjadi lebam-lebam atau memar-memar seperti itu. Nah, ini menarik nih, Bang. Ya. Tadi Dokter Novi mengatakan bahwa sudah bisa dideteksi sejak bayi. Saat bayi sedang aktif-aktifnya, Dok. Berarti apakah hemofilia ini bisa dari keturunan atau bagaimana, Dok? Ya, jadi hemofilia ini kan seperti tadi saya bilang ya, gangguan produksi faktor pembekuan darah. Kenapa sih kok bisa terjadi gangguan seperti itu? Nah, karena pada hemofilia terjadi kerusakan gen yang fungsinya mengatur produksi faktor pembekuan ini, ya, sehingga otomatis kalau ada gangguan di gennya itu nanti produksinya jadi kurang gitu. Nah, kita tahu kan kita ini lahir dari kedua orang tua mewarisi gen dari kedua orang tua kita gitu ya. Nah, jadi karena hemofilia ini sumber kerusakannya itu di dalam gen ya, jadi memang ini suatu penyakit yang bisa diwariskan dari orang tua ke anaknya. Nah, si gen hemofilia ini letaknya di kromosom X. Mungkin masih ingat ya dulu kalau biologi tuh kan ada kita manusia tuh punya kromosom seks, punya kromosom yang autosom yang biasa ya. Nah, kalau gen hemofilia itu adanya di kromosom X. Sehingga biasanya penyandang hemofilia itu adalah laki-laki. Biasanya laki-laki. Karena laki-laki itu kan XY, jadi X-nya cuma satu gitu. Kalau perempuan XX, jadi X-nya ada 2. Artinya kalau ada satu X yang mengandung gen hemofilia, dia masih punya satu gen di kromosom X yang normal. Sehingga biasanya kalau perempuan itu adalah sifatnya carrier atau pembawa sifat, dan biasanya tidak bergejala. Tapi kalau selain dari gen, ini hemofilia ini bisa menular nggak sih, Dok? Enggak, ya, tidak bisa menular. Tidak bisa menular ya? Ya. Oke. Berarti memang pemirsa ayah saya di rumah, hemofilia ini tidak menular berarti ya. Nah, Dok, ini kan tadi sempat dikatakan bahwa dari bayi ini kalau misalnya sudah mengidap atau ada gejala-gejala hemofilia ini kan berarti sudah ketahuan kan. Tapi kalau misalnya selain dari hemofilia, bayi ini memiliki komorbid lain, apakah ini tingkat berbahayanya ini akan semakin tinggi? Iya, betul. Jadi hemofilia saja tanpa komorbid apa-apa itu sudah bisa berpotensi membahayakan ya, karena itu tadi kalau terjadi perdarahan yang tidak bisa dikendalikan ya, itu akan tentunya bisa membahayakan jiwa ya, nanti bisa kehabisan darah gitu ya. Sehingga makanya kalau misalnya pasien hemofilia perlu misalnya operasi atau misalnya
perlu tindakan, misalnya cabut gigi atau sunat misalnya ya, itu perlu diberikan dulu faktor pembekuannya supaya mencegah terjadinya perdarahan. Benar-benar berarti supaya tidak semakin berat ya. Nanti bahayanya. Oke, Dr. Novi, Mas Ate dan juga teman-teman dari komunitas Indonesian Hemophilia Society, kita harus jeda sejenak dan nanti teman-teman dari komunitas ini bisa langsung nanya nih sama Dr. Novi nih usai jeda nih. Pemirsa jangan beranjak dulu karena saya akan segera kembali usai jeda. Berarti kalau misalnya kan tadi XX ya berarti ya. Jadi kalau aku lihat ini kebanyakan perempuan dok, berarti untuk probabilitasnya di perempuan juga cukup tinggi. Masih di program Ayo Sehat pemirsa dan masih bersama dengan komunitas Indonesian Hemophilia Society, Mas Ate dan Dr. Novi di studio, dan kita akan melanjutkan dokter terkait dengan hemofilia ini. Sebenarnya bagaimana penanganan dari penyakit hemofilia ini dok? Ya, jadi kalau bicara penanganan, kita pengennya bisa mengatasi ke sumber masalahnya langsung, ya kan? Betul. Jadi karena sumber masalahnya ada kerusakan gen tadi, idealnya gen yang salah atau yang rusak itu bisa diperbaiki. Tapi sampai saat ini kita masih belum mampu. Ya, artinya terapi gen itu masih dalam batas penelitian ya, sehingga yang dilakukan orang sampai saat ini adalah memberikan pengganti faktor pembekuan yang memang tidak bisa diproduksi oleh penyandang hemofilia. Ya, jadi kalau mungkin tadi belum disebutkan bahwa kita mengenal 2 jenis hemofilia. Jadi ada hemofilia A, ada hemofilia B. Ya, hemofilia A itu kalau yang kurang itu adalah faktor 8. Jadi kita tuh punya faktor pembekuan itu cukup banyak ya. Nah, kalau hemofilia itu kekurangan faktor 8, kalau hemofilia B itu kekurangan faktor 9. Jadi nanti pengobatannya tentunya disesuaikan. Kalau dia memang hemofilia A, berarti yang akan diberikan adalah faktor 8. Kalau dia hemofilia B, yang akan diberikan adalah faktor 9 gitu ya. Jadi sampai saat ini terapinya masih seperti itu ya. Nah, masalahnya adalah kapan sih kita harus memberikan faktor pembekuan ini gitu kan. Nah, idealnya karena kita tahu bahwa anak dengan hemofilia itu memang lahir dengan ketidakmampuan untuk memproduksi faktor-faktor tadi kan. Jadi kita kalau di luar negeri saat ini yang menjadi standar adalah diberikan secara rutin. Oh, seperti obat tiap hari. Iya, diberikan secara rutin supaya apa? Supaya anak-anak dengan hemofilia ini bisa beraktivitas normal, tidak usah khawatir terjadi perdarahan ini, perdarahan itu, gitu ya. Karena kita nggak tahu kapan tiba-tiba anak jatuh mungkin ya. Betul, ya itu namanya pemberian faktor pembekuan secara profilaksis. Jadi untuk pencegahan ya. Itu idealnya seperti itu. Nah, di Indonesia sampai beberapa waktu ini kita masih memberikan tidak dengan cara seperti itu. Karena memang harga obatnya tuh mahal ya, harga obatnya mahal. Jadi belum bisa memberikan secara rutin ya. Jadi kalau di kita masih diberikan secara namanya on demand. Jadi kalau ada demand, ada perdarahan, nah baru dikasih obatnya. Tapi dengan cara seperti itu akan banyak komplikasi karena sebetulnya itu tidak
merupakan cara pengobatan yang sudah tidak tepat. Jadi akan banyak komplikasi. Ya, walaupun dikasih obat secara on demand tadi, kerusakan sendinya itu akan berjalan terus. Sehingga nanti sendinya bisa menjadi rusak. Nanti kalau misalnya, ya paling sering di lutut ya biasanya, di lutut atau di pergelangan kaki. Paling sering juga. Paling sering, ya. Betul. Karena menopang berat badan juga. Ya. Nah, Dok, ini kan kita kehadiran dari komunitas Indonesian Hemophilia Society untuk mereka bertanya mungkin. Pas banget. Ayo teman-teman bisa untuk bertanya silakan ke Dokter Novi. Ya, siapa dulu nih yang mau bertanya langsung nih? Halo, teman-teman komunitas. Halo, Halo, selamat pagi. Akhirnya nongol. pagi. Ya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Laila Rohma. Oke, langsung pertanyaannya apa nih, Mbak? Silakan. Dokter Novi, maaf saya ingin bertanya, apakah keturunan hemofilia bisa dapat dicegah? Bisa bagaimana cara mencegahnya supaya tidak menurunkan? Nah, bagaimana nih, Dok? Apakah keturunan hemofilia bisa dapat dicegah, dan kalau bisa, bagaimana cara mencegahnya supaya tidak menurun ke anak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Mbak Laila, ini keinginan kita ya sebetulnya gitu. Tapi sayangnya sampai saat ini dengan kemampuan yang ada saat ini, kita masih belum bisa untuk mencegah hal itu. Ya. Kalau mungkin yang bisa dilakukan adalah misalnya dengan mencoba mungkin kalau di luar negeri ya bisa dilakukan dengan misalnya dengan mengatur misalnya jenis kelamin anak yang mau dilahirkan, tapi saya kira itu masih sesuatu yang di luar Kehendak ya. ya, dan artinya ini masih membutuhkan counseling genetik dengan para ahli ya, dan masih belum jadi hal yang lumrah atau lazim untuk dilakukan. Baik. Oke. Nah, Itu dia. pertanyaan berikutnya. Selanjutnya, siapa lagi Dari yang siapa bertanya? dan pertanyaannya apa nih? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Halo teman-teman semua, nama saya Anastasia. Kan tentang adanya terapi gen, mendengar informasi dari hemofilia dan juga buku referensi hemofilia bahwa sudah ditemukan penyembuhan untuk defisiensi faktor 8. Saya ingin menanyakan informasi terbaru sampai di mana dan apakah menuju jalan yang cerah atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Anastasia. Silakan, Dokter. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Anastasia. Ini memang sangat menarik ya. Akhir-akhir ini terapi gen ini menjadi cukup menjadi fokus riset di bidang hemofilia di luar negeri ya. Jadi di sana, terutama di Amerika dan di Eropa, itu penelitian-penelitian tentang terapi gen ini sangat berkembang pada hemofilia ya. Kelihatannya memang jalan ke sana kelihatannya semakin cerah nih tadi kalau istilahnya Mbak Anastasia ya. Mudah-mudahan dalam waktu tidak sampai 5 tahun ke depan ini sudah bisa dilakukan untuk pasien hemofilia di negara-negara maju ya. Kalau di kita mungkin barangkali masih butuh waktu lebih lama lagi ya, karena memang butuh teknologi dan biaya yang luar biasa. Betul. Tapi artinya harapan itu ada. Harapannya ada. Amin. Semoga bisa segera membantu rekan-rekan hemofilia di Indonesia ya, Dok ya. Oke, Dokter Novi dan juga komunitas Indonesia Hemophilia Society, terima kasih sudah menyempatkan waktu di program Ayo Sehat, dan semoga informasi ini berguna ya Bang Ate ya untuk komunitas dan juga untuk pemirsa Ayo Sehat di rumah, dan semoga semakin mengerti apa itu penyakit hemofilia. Itu dia. Pemirsa, usai jeda Ayo Sehat akan segera kembali tentunya dengan informasi menarik lainnya, jadi jangan beranjak dulu.
semoga kita bisa di lain kesempatan ya. Sehat terus. Belum ya. Oke. Teman-teman, terima kasih sudah menyampaikan waktu di program Yang Sehat. Ini ada Dr. Novi juga. Semoga sehat terus. Minal aidin wal faizin ya. Kalau misalnya kita belum bisa bertemu lagi. Semoga sehat, puasanya lancar, dan pintu maaf dibukakan. Amin. Dadah, terima kasih. Dadah, Kak Anas. Sama-sama. Terima kasih. ya. Mantap. Terima kasih. Semoga lancar puasa kita, amin. Udah seret.